miskin semuanya nggak bisa makan, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian ekonominya jadi baik lagi. Yang namanya Utsman itu awalnya nggak punya duit, ketika diboikot, diembargo di Mekah itu makan aja susah, bahkan hartanya itu juga dipergunakan untuk kaum muslimin, habis di situ. Rasul juga habis, Abu Bakar juga habis, hartanya Umar juga habis. Ketika hijrah ke Madinah, berangsur-angsur hartanya balik lagi. Karena di Madinah beliau ketemu dengan saudaranya kaum muslimin, yakni dari golongan Ansor. Golongan Ansor itu banyak golongan, salah satunya Aus dan Fajr gitu kan, memberikan sebagian hartanya, memberikan aktivitas-aktivitas sahabat-sahabat yang bisa bekerja dan berdagang di situ. Singkat cerita, kekayaan Utsman itu meningkat. Kemudian ketika beliau jadi khalifah dan tahu esensi, tahu seluruh potensinya itu dipergunakan untuk Islam, maka ketika beliau berinteraksi dengan kaum muslimin, umat-umat yang lain, ketika di saat beliau memimpin itu terjadi kekeringan air, ya, kemudian tidak ada sumur di zaman itu yang masih mengalir kecuali sumurnya orang Yahudi, di mana saat itu orang Yahudi kemudian membuat bisnis air karena lagi kekeringan. Saat itu khalifah, seorang pemimpin itu sebenarnya punya kuasa untuk mengambil alih, ya, ambil alih air punyanya warga yang saat itu air itu dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Tapi kekuasaan yang dimiliki oleh Utsman sebagai seorang khalifah itu tidak semena-mena, karena beliau tahu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yaumil mizan. Maka beliau itu kepada si Yahudi untuk mau menjual sumurnya. Singkat cerita, si Yahudi jual dengan harga yang cukup mahal karena yang namanya tidak memiliki akidah Islam, akidah yang lain, maka parameternya untuk banyak ketika di musim kekeringan. Dibeli dengan harga yang cukup mahal sama Utsman bin Affan dengan duitnya sendiri, bukan duit negara. Dibeli kemudian digratiskan ke seluruh umat manusia untuk menikmati sumur tersebut. Dan sampai sekarang sumur itu masih nyala airnya. Makanya dikenal dengan sumurnya Utsman bin Affan. Itulah yang dilakukan Utsman ketika berinteraksi dengan kaum muslimin, dan itu menjadi sumber hukum oleh para fuqaha ketika menghukumi air. Air itu mengacu kepada hadis al-ma al-kala anhar, itu Rasul mengatakan la syuraka al-muslimu la syuraka ifsalas. Orang kaum muslimin itu tidak boleh bersarikat dalam tiga hal: al-kala, al-ma, an-nar. Jadi air itu tidak boleh dibuat perniagaan. Kemudian kita menemukan fakta, air-air itu kemudian sekarang dikemas, ya, dikemas, disedot, kemudian dikemas, kemudian dijual 2.000-an, 3.000-an. Itu air itu selama orang masih tidak tergantung kepada air itu, maka jual beli hal yang demikian boleh. Tapi ketika semuanya tergantung kepada air tersebut, maka perbuatan sahabat, ijma sahabat yang namanya Sayyidina Utsman tadi itu menjadi rujukan. Jadi ketika musim panen di mana air itu kering, kemudian yang awalnya air itu tiba air yang gratis, kemudian kering, kemudian jadi tidak gratis, maka hukum itu berlaku saat itu, tidak boleh diperjualbelikan. Bukan itu kan khalifah, kita kan bukan khalifah duitnya banyak, apalagi bisa pakai duitnya negara yang harus turun tangan, untuk supaya tidak terjadi jualan air di musim kekeringan. Makanya ijma itu juga menjadi ijma sahabat itu menjadi hukum.
menjadi hukum. Salawat salam istiqomah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita istiqomah memegang akidah Nabi, ajaran Nabi sampai ajaran tersebut, dan insya Allah dengan kunci akidah itu kita pegang sampai mati, insya Allah kansnya besar sekali untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kalau matinya dalam kondisi tak muslim, dalam kondisi murtad, dalam kondisi berkhianat kepada kaum muslimin atau merusak kaum muslimin, ya untuk mendapatkan syafaat kok kayaknya jauh. Jadi oleh karena itu menjalankan syariat Nabi, syariat Allah juga, seluruh perintah larangan ya, ditaati ya, perintah dikerjakan, larangan dijauhkan, dan dijaga akidah ini. Jangan sampai wala amanah illa wa antum muslimun, jangan sampai meninggal kecuali dalam kondisi muslim, insya Allah kan sudah mendapatkan syafaat itu besar. Tapi kalau sudah murtad atau menjadi munafik, munafik itu sadar ya melakukan kesalahan, dan fungsinya dia munafik itu merusak kaum muslimin, maka kan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kecil karena menjadi orang-orang yang munafik. Bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sedikit fenomena yang terjadi saat ini. Yang pertama, manusia itu entah muslim atau non muslim itu punya kemampuan untuk berkreativitas dalam hal apapun ya. Dalam hal interaksi dengan manusia, dalam hal apapun. Dan saya sorotin saat ini dalam hal aktivitas yang saat ini di kalangan pemuda-pemudi yang masih bujang atau di kalangan orang tua yang sudah berumah tangga, aktivitas interaksi lawan jenis itu sudah sampai taraf mengkhawatirkan, bahkan sampai taraf yang menjadi lumrah perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya contoh perzinahan, baik dari kalangan yang sudah berumah tangga maupun kalangan yang masih bujang. Aktivitas perzinahan itu, bahkan ada seorang psikolog itu mengatakan perzinahan itu sudah menjadi gaya hidup pemuda-pemudi kita. Makanya tingkat perceraian, tingkat aborsi, tingkat stres, pembunuhan di kalangan pemuda-pemudi akibat pergaulan itu setiap hari bukan kian menurun tapi kian naik. Psikolog mengatakan pergaulan pemuda-pemudi kita itu sampai taraf mengkhawatirkan menjadikan zina itu, hubungan laki perempuan itu seperti lifestyle. Jadi kalau enggak pacaran, enggak sampai melakukan naudzubillah, enggak sampai misalnya enggak sampai zina, itu dianggap tidak keren. Ini sudah taraf mengkhawatirkan. Bahkan kalau kita dengar dialog pemuda-pemudi ketika berinteraksi, itu ujung-ujungnya itu nyerempet aktivitas zina. Bahkan zina itu sendiri kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan termasuk perbuatan yang keji, perbuatan dosa besar. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan fasa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, taqrabuz zina fa innahu sesungguhnya dia zina tadi fahisyah, perbuatan keji, fasa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Mendekati zina itu taqrabuz zina atau mendekati zina atau muqaddimatu zina, permulaan daripada zina itu diharamkan, dicela oleh Allah, dikatakan sebagai fahisyah, perbuatan keji. Nah sekarang ini bukan hanya mendekati, malah melakukan perbuatan tersebut. Ya, saya itu agak ngeri ketika dengerin pemuda-pemudi
atau pemuda kumpul itu kan kemudian ngomongin seorang pemudi. Saya tuh sering kumpul di warkop. Kebetulan siang-siang saya kumpul di warkop itu ada kumpulan anak-anak SMP sama anak SMA. Cerita tentang perempuan, saya dengerin aja. Cerita tentang perempuan. Singkat cerita, dari cerita-cerita ngobrol laki-laki, kemudian saya dengar ada objek wanita yang bisa diajak kemana-mana, bahkan bisa diduitin. Dan diajak kemana-mana itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, sampai melakukan sesuatu yang tercela tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatin saja itu, atau permulaan daripada zina, lagi dari tulisan, bacaannya, atau tontonan, gambar maupun video, itu dilarang oleh Allah. Apalagi sampai melakukan perzinahan. Bahkan ada had khususnya untuk menghapus dosa bagi pezina. Ada musad sama ghairu musad. Kalau musad itu laki-laki perempuan yang masih bujang itu dicambuk 100 kali. Kalau yang sudah berumah tangga itu diajar itu direndam setengah badan di tanah, kemudian dilemparin sampai mati. Ya. Dilemparin sampai mati. Ini kemudian di zaman Nabi Lut, sebelum Nabi Muhammad SAW hadir, manusia itu punya kreativitas yang kreativitasnya itu termasuk kreativitas tercela. Di zamannya kaum Nabi Lut, defaultnya, bawaannya laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, itu terjadi penyimpangan naluri seksual. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau kemudian biseksual. Biseksual itu laki-laki dengan banyak, biseksual itu satu laki-laki dengan objek yang beda, perempuan sama laki-laki. Atau biseksual perempuan dengan objek yang berbeda, laki-laki juga perempuan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabadikan di dalam Al-Quran perbuatan kaumnya Nabi Lut itu perbuatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Artinya LGBT itu sekarang gayanya sekarang itu kan namanya LGBT. Lesbi, gay, transgender, ya, biseksual, itu di zaman sebelum Nabi Lut itu nggak ada. Makanya hubungan di dalam Islam ketika Nabi Lut kemudian turun ke bawah jauh, kemudian Nabi Muhammad SAW itu ngasih garis liwat itu hubungan melalui dubur, baik suami istri yang sah atau pezina, ya zina aja itu kan dirajam atau kalau enggak dicambuk. Liwat itu hukumannya berbeda dengan itu, baik itu bujang maupun tidak bujang, resmi suami istri atau bukan suami istri, atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan melakukan hubungan liwat melalui dubur, itu perkara yang sangat tercela, melebihi daripada zina, dan itu menjadi lazim sekarang, bahkan dipromosikan. Karakter-karakter kayak gitu itu dipromosikan. Di zaman Nabi Lut itu mengadu kepada Allah, susah ngatasin ini, akhirnya Allah turun tangan, itu kemudian diturunkan azab oleh Allah, bumi itu digoncang. Kalau sekarang namanya gempa itu, gempa yang kemudian kayak gulung itu, digulung, kemudian direndam, mati di dalam. Waktu yang bersamaan gunung meletus, ditimpahkan hujan bebatuan dari atas langit. Nah,
Nabi Muhammad itu sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad kemudian mengeluarkan hadisnya bahwasannya pelaku hubungan seperti kaumnya Nabi Lut, fa'il dan maf'ul bi-nya di dalam hadis itu disebutkan dua-duanya harus dibunuh. Kemudian ulama menjelaskan ke bawahnya, ulama fikih itu menjelaskan bagaimana menghukum pelaku liwat. Pelaku liwat itu hubungan melalui yang tidak syar'i, yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dubur tadi. Itu ulama kemudian menjelaskan sanksinya itu dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi. Di zaman sahabat itu ada pelaku liwat, ya. Pelaku liwat itu ya homoseks itu kemudian terbukti dia melakukan liwat, kemudian dilempar dari atas tebing yang paling tinggi, dilempar mati. Hukuman matinya itu gitu. Kalau zina mukson ya itu dirajam sampai mati. Ini dilempar. Ini perbuatan yang manusia itu punya kreativitas menyalurkan hasratnya dengan cara yang salah. Oleh karena itu manusia itu punya kemampuan berkreativitas dalam hal yang baik maupun dalam hal yang buruk. Bahkan dalam hal yang buruk pun itu bisa dikemas dengan ini apa? Dengan slogan Islam. Seolah-olah Islam, padahal ajaran itu tidak Islami. Misalnya sodakoh, itu kan, mengatasnamakan sodakoh. Sodakoh diambil dengan paksa dari orang-orang yang tidak masuk kelompoknya. Maka ini sodakohnya seolah-olah ini bukan sodakoh lagi, bisa mengambil seolah-olah jizyah. Jizyah itu harta rampasan perang. Dirampas hartanya. Jadi orang-orang yang tidak masuk dalam kelompoknya itu dianggap kafir, kemudian boleh diambil hartanya secara paksa. Secara paksa dengan cara apapun karena dianggap kafir. Sehingga itu geser pemahaman kafir itu. Kafir itu geser menjadi yang tidak masuk kelompoknya itu dianggap kafir. Ini penyimpangan. Manusia punya kemampuan berkreativitas bahkan memakai slogan-slogan agama untuk melegalkan perbuatannya. Bab perzinaan yang menjadi lifestyle sekarang juga menjadi, mereka punya kemampuan berkreativitas untuk melakukan perbuatan salahnya tadi, menutupin kesalahannya. Dari hasil perzinaan muncul anak, ketika anaknya belum lahir sudah dilakukan aborsi. Di zaman Nabi nggak ada, di zaman sebelum Nabi nggak ada. Di zaman sebelum Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin, yang ada itu lahir dibunuh. Di zaman Nabi lahir perempuan dibunuh. Zaman jahiliyah. Di zaman Nabi sebelumnya lahir laki-laki dibunuh. Itu setelah lahir kelihatan jenis kelaminnya dibunuh. Ada laki-laki dibunuh, semua dibunuh. Ya. Di zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad di zamannya Nabi Muhammad di mana kaum itu jahiliyah, lahir perempuan dibunuh. Ya sekarang manusia tuh punya kreativitas, sebelum lahir sudah dibunuh, aborsi. Makanya kemudian ulama sekarang beristihad. Ini apakah sanksinya sama seperti pembunuhan? Kemudian sepakat, jumhur ulama saat ini sepakat menjadi kasus pembunuhan dan pelakunya kena kisos manakala bayinya itu walaupun di dalam perut ibunya sudah masuk dalam kategori ditiupkan ruh. Kan ada hadis itu yang menunjukkan kapan usia anak di dalam perut itu ditiupkan ruh, 3 bulan. Ditiupkan ruh ketika 3 bulan diaborsi, masuk dalam kategori pembunuhan dan dikisos. Oh berarti sebelum 3 bulan itu tidak masuk pembunuhan. Nah ini nanti istihad lagi. Kalau dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa anak
tidak mau punya anak, kemudian anaknya dibunuh, ya diaborsi dengan trik misalnya suruh gerak atau dikasih makanan yang berbahaya bagi janinnya, itu nanti ulama yang akan beristihad. Tapi saya mengambil ini perkara yang tidak boleh dilakukan, ya. Perkara ini nggak boleh dilakukan. Sekarang manusia berkreativitas lagi supaya selingkuhannya tidak diketahui orang banyak, tidak diketahui istrinya atau tidak diketahui suaminya, selingkuhannya dibunuh. Berkreativitas dia, bikin janjian, kemudian dibunuh. Dibunuh, potong-potong, dibakar. Sudah, luar biasa dahsyat. Kerusakan manusia itu oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran lebih buruk daripada binatang. Ya, bunuh selingkuhannya, bunuh pacarnya yang sudah hamil, dibunuh. Ya, kayak binatang. Bahkan lebih buruk dari binatang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dalam suasana yang luar biasa rusaknya bab hubungan laki dan perempuan, paling saya mengajak kepada jenengan jaga diri kita dan keluarga kita dari aktivitas-aktivitas yang mendekati daripada zina. Kalau itu berupa tontonan yang ada di handphone, dikawal. Jangan sampai nonton hal-hal yang takarrobu zina atau mukodimatu zina atau hal-hal yang mendekati kepada perzinaan. Apakah kita juga perlu? Kita juga perlu untuk mengontrol diri kita sendiri. Lewat anak juga, lewat keluarga kita, lewat istri. Supaya anggota keluarga kita itu saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dalam bab perzina, dalam bab ya taqarrubuz zina atau bab-bab yang lain. Ya. Karena Islam itu kan bukan hanya bab perzinaan tok, semua bab. Kemudian di samping sama-sama menjaga, sama-sama mengontrol. Kemudian ya saling mengingatkan kalau itu perbuatan maksiat dan boleh melakukan panisme bapak kepada anak, anak kepada bapak ketika melakukan tindak kriminal bab-bab yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khusus liwat, saya sampaikan ke jenengan. Liwat ini perkara yang sangat keji. Dan itu dampaknya kepada pelaku, dua orang pelaku, baik laki-laki maupun perempuan, melakukan liwat, hubungan melalui anus, yang mana itu diharamkan oleh Allah. Kemudian para dokter sekarang itu bisa membuktikan kenapa kok larangannya itu sangat tegas, bahkan sanksinya sangat tegas, dilempar dari tempat yang tinggi. Ternyata betul, ternyata lubang anus tadi itu, tempat penyakit itu ketika dimasukkan ya alat kelamin tersebut itu langsung punya penyakit kedua belah pihak walaupun belum terjadi misalnya iritasi dari anusnya maupun kemaluannya. Langsung punya penyakit yang sifatnya permanen. Kotoran tadi itu masuk ke lubang kemaluan dan itu dibawa permanen. Kalau dia kemudian melakukan hubungan seperti layaknya suami istri di jalur yang benar, si suaminya sudah bawa penyakit buat istrinya yang dibawa dari si anus. Dan penyakit itu sangat mengerikan. Kalau itu kemudian penyakit itu terbuahi menjadi anak, jenengan kebayang bagaimana sperma itu kecampuran sama kotoran manusia. Kemudian ketemu yang namanya sel telur wanita, kemudian terjadi pembelahan, terjadi bakal janin, yang bakal janin tersebut itu sudah kotor oleh kotoran manusia. Nggak tahu itu anak nanti jadi apa. Itu kengerian yang luar biasa. Itu bab kotorannya, belum bab yang lain. Bahkan
ada penyakit yang lain yang diderita bukan hanya dari laki-laki dan calon keturunannya, bahkan si perempuannya juga. Yang saya ketahui, misalnya itu agak ngeri, misalnya contoh, itu terjadinya kerusakan lubang anus, yang lubang anus kalau kita keluar BAB itu kan Allah kasih kenikmatan berupa sakit dulu, mules, kemudian nggak langsung keluar, kemudian Allah itu dengan Rahman Rahimnya itu ngasih manusia tuh sinyal supaya ada kemampuan menahan beberapa saat untuk ke kamar mandi, kemudian dengan kontrolnya dia bisa dikeluarkan. Ini kita bicara sedikit jorok, tapi ini saya berikan kejenengan supaya berhati-hati terhadap perbuatan dan penyakit ini. Nah, kalau sudah melakukan hubungan liwat tadi, itu rusak. Sel yang nutup itu lubang anus tadi itu langsung rusak. Rusaknya permanen, nggak bisa nutup. Jenengan bayangin aja. Ketika lubang anus itu nggak bisa nutup, jenengan bayangin apa yang terjadi ketika jenengan ada mules, itu bisa nggak kebayang. Oleh karena itu perbuatan sangat tercela. Nah, ini akibat apa? Akibat kebebasan. Manusia itu bebas berekspresi sampai ekspresinya kelewatan batas, yakni melakukan liwat, LGBT tadi. Dan itu kemudian muncul penyakit dari orang-orang atau kelompok yang menganut asas kebebasan. Itu kemudian berekspresi bebas dalam hal seksual. Itu kemudian negara itu yang mengadopsi tadi itu muncul penyakit yang nggak kebendung. Nggak kebendung, bahkan saking jahatnya itu manusia, itu dipromosikan supaya sama-sama kena penyakit. Penyakit keturunan yang nggak bisa dihentikan. Oleh karena itu ngeri. Makanya saya kalau mikir baca di Google itu, ya Allah, paling saya hanya doa, mudah-mudahan keturunan kita dijodohkan oleh orang-orang yang baik dan memiliki kromosom gen-gen yang baik, yang tidak kecampuran oleh perbuatan orang tuanya, baik dari sisi makanan yang diserap oleh anak tadi, makanannya halal semua, termasuk dari proses pembuahannya tidak kecampuran kotoran manusia. Na'udzubillah. Nah, negara ini nggak bentengi hal yang demikian. Bahkan terjadi perdebatan, ada yang dukung. Memang yang namanya sudah menjadi nasnya Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada orang atau kelompok yang menyeru kepada surganya Allah, dan ada orang dan kelompok yang menyeru kepada nerakanya Allah dengan sadar maupun ada tanpa sadar ada. Oleh karena itu kita yang di sini menyeru kepada penguasa, ayo terapkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dalam segala hal kita minta supaya penyakit ini, kerusakan ini enggak terus-terusan. Ada bayi lahir enggak punya bapak, enggak jelas bapaknya, itu kan terus rusaknya. Itu bab liwat ya. Liwat itu pelaku hubungan seksual yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sifat-sifat. Laki-laki suka sama laki-laki itu sebenarnya penyakit. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk itu salah produk, mustahil. Fitrahnya laki-laki suka sama perempuan, fitrahnya perempuan suka sama laki-laki. Tidak mungkin Allah ciptakan manusia itu berikut nalurinya, naluri suka tadi itu salah. Mustahil. Karena Allah itu
zat yang sempurna, jauh dari sifat salah. Kalau ada manusia kemudian mengatakan ini adalah ketetapan Allah, ketetapan Tuhan yang ada dalam dirinya, laki-laki, ya ini ketetapannya laki-laki suka sama laki-laki, ada perempuan suka sama perempuan. Itu sebenarnya penyakit yang mereka buat sendiri, tapi butuh legalitas, pembenaran, dan pembenarannya salah. Allah jadi kambing hitam. Seolah-olah ini adalah kodrat. Seolah-olah ini kodok. Sudah menjadi ketetapan Allah. Sama seperti maling. Ketika maling itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu sudah terbukti nyolong, masuk nisabnya, kemudian di hakim itu sudah diputus akan dipotong tangannya. Karena dalam Islam itu maling itu kalau masuk nisabnya itu dipotong tangannya. Kemudian ketika mau dipotong, si maling ngomong kepada Umar, ya Umar, bukankah ini sudah menjadi ketetapan Allah saya jadi maling? Ini kan namanya maling kurang ajar. Sudah maling, yang jadikan kambing hitam adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang betul apapun yang terjadi di alam semesta ini, baik buruknya, itu tidak akan terjadi kalau tanpa izin Allah. Betul itu. Tapi jangan disalahartikan bahwasanya perbuatan salahnya manusia itu karena dikendalikan oleh Allah. Seolah-olah menjadi dikendalikan oleh Allah. Padahal perbuatan manusia itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, manusia melakukan perbuatan itu dalam kendalinya dia. Dalam kendalinya dia itu ada argo jalan baik buruk, itu dia melakukan baik dapat pahala, buruk dapat dosa. Itu Allah kasih tahu, ini perbuatan salah, ini perbuatan baik. Itu dalam kendalinya dia. Apakah Allah tahu bahwa misalnya manusia itu akan melakukan perbuatan baik? Allah pasti tahu. Tapi maha al-alimnya Allah itu tidak memaksa manusia untuk melakukan perbuatan yang maha alimnya tadi. Jadi maha mengetahuinya Allah itu tidak memaksa manusia untuk melakukan perbuatan. Itu satu. Yang kedua, manusia itu kadang-kadang melakukan perbuatan itu di luar kendali. Di luar kendali. Di luar kendali itu yang disebut sebagai apa ya? Di luar kendali itu tidak dihitung argo, kasarnya gitu. Misalnya sudah hati-hati naik motor, tiba-tiba ada anak lari, seret ketabrak, jedet, mati gitu kan. Apakah ini kodok? Iya, kodok. Apakah Allah tahu kejadian ini? Pasti tahu. Pertanyaannya, apakah manusia dihisab atas perbuatan ini? Tidak. Karena perbuatan ini terjadi karena di luar kendali manusia. Nah, si pencuri tadi mengatakan ini sudah kodok. Nah, itu kan. Iya, ya sudah kodok, tapi kan dalam kendalimu. Nah, termasuk tadi, LGBT tadi, laki-laki suka sama laki-laki dikatakan kodok. Tidak. Ini adalah ketika memilih pasangannya laki-laki, ada memilih pasangannya, kan di televisi itu ada itu. Diresmikan perkawinan antara laki-laki dengan manekin, boneka, ada. Itu hasil ekspresi manusia yang kelewat batas. Kemudian negaranya meresmikan sampai dibuatkan surat pernikahan, diresmikan, dikampanyekan, kemudian dibuat semarak seperti layaknya pernikahan. Ada laki-laki nikah sama binatang, sama kuda, perempuan nikah sama binatang juga ada. Sudah melampaui batas. Ya ini diazab oleh Allah. Bukan kemudian mengatakan ini kodrat, enggak. Enggak mungkin Allah itu salah. Ada laki-laki suka sama kuda betina, itu enggak mungkin, mustahil. Mustahil.
Bahkan mustahil itu kemudian manusia membuat justifikasi terhadap pembenarannya perbuatannya dia. Itu na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya mencuri ini kan untuk perjuangan Islam. Kan ada kayak gitu ya. Saya terpaksa mencuri karena untuk ini negara Islam. Supaya negara Islam itu berkembang. Akhirnya ini justifikasi terhadap perbuatan yang salah, pembenarannya lewat jalur Islam. Akhirnya Islam itu jadi jelek atas orang-orang ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, kembali yang tadi, liwat tadi itu kita jaga anak kita supaya jauh, dan kita di samping ikhtiar juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jauh dari perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji, ya, perbuatan yang keji. Dan itu kita mintakan kepada Allah jauh punya keturunan, ya, dipasangkan dengan orang-orang yang jauh dari perbuatan keji, ya. Jadi ada perbuatan keji yang punya penyakit dalam dirinya, mudah-mudahan keturunan kita dan orang-orang yang kita cintai dijauhkan. Monggo silakan kalau ada yang mau sampaikan. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keguguran sama aborsi. Baik. Dipaksain gugur, ya. Aborsi itu dipaksain batal jadi lahir anaknya dengan kasih obat atau kasih ramuan atau pijet atau gerakan-gerakan si ibunya atau laki-lakinya melakukan gerakan-gerakan yang membunuh si calon bayi tadi, dipukul perutnya, istrinya diajak lari ke sana kemari, dikasih kerjaan yang berat-berat. Karena manusia itu punya kemampuan untuk menghancurkan itu ada dengan kreativitasnya. Seolah-olah disuruh kudu nurut sama laki-lakinya, kamu kerja ini ujung-ujungnya keguguran. Itu Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu, tidak mungkin bisa diakalin. Bagaimana keguguran tadi? Keguguran tadi memang ada beberapa sebab. Yang tadi kasih obat, salah makan, itu kan. Ada hal-hal yang menyebabkan dinding rahim itu lemah. Bayi, Allah itu mengatakan ketika sel telur ketemu sama sel ovum itu menjadi alaqah. Alaqah itu dikatakan Allah dalam Al-Quran itu, alaqah itu segumpal darah ngiket kayak gini nih. Jadi ngiketnya itu ke dalam dinding rahim itu kayak gini. Jadi maknya kalau dia melakukan aktivitas ke pasar, naik sepeda motor, kemudian lari-lari, itu sebenarnya susah untuk keluar. Maksudnya susah untuk lepas, kemudian kalau lepas kan terjadi aborsi, keluar dari lewat rahim itu kan. Ya nggak ada pegangannya, lepas. Nah ada yang memang ditakdirkan oleh Allah punya dinding rahim yang lemah, ada. Sehingga ketika terjadi pembuahan jatuh, nempel jatuh, itu namanya aborsi. Itu namanya keguguran. Keguguran itu yang nggak dihukumi oleh Allah karena dia nggak sengaja, karena memang Allah memberikan dinding rahimnya lemah. Akhirnya manusia berkreativitas supaya punya anak, akhirnya bayi tabung. Karena dindingnya lemah, akhirnya pinjem dinding rahim wanita lain. Bagaimana status hukumnya? Itu butuh pengkajian. Kalau saya memandangnya tidak boleh. Misalnya contoh, sel spermanya bapaknya, sel sperma istrinya, sepasang suami istri, karena ditemukan kegugurannya karena dinding rahimnya lemah, maka cari dinding rahim yang kuat, ditaruh di perempuan lain, tetangganya, adiknya, ibunya, itu kan jadi kacau akhirnya. Artinya kacau dari sisi nasab, ini anaknya siapa, anak tetangga. Ditabung, di bayi tabung, kemudian ditempelkan. Manusia itu punya kemampuan itu, ya.
Ada yang bayi tabung yang diperbolehkan, kayak apa? Dinding rahimnya sudah kuat ini, tidak ada penyakit, ibunya, bapaknya juga tidak punya penyakit. Tapi sel sperma, sel ovum itu tidak ketemu terus. Jadi sel sperma itu ketika masuk ke dalam rahim kan langsung diserang oleh apa itu antibodi si ibunya. Banyak yang mati sehingga tidak ketemu sama sel telur. Nggak jadi anak, nggak jadi anak, keguguran terus, ya keguguran. Ini kalau masanya si ovum itu nggak dibuahin, kemudian terjadi haid, nggak dibuahin terjadi haid, karena apa? Nggak ketemu ini. Akhirnya sama dokter, karena manusia itu punya kemampuan, diambil spermanya, diambil sel telurnya, kemudian dimasukkan ke dalam tabung, dipertemukan. Terjadi pembelahan, ketika sudah gede, kemudian dimasukkan ke dalam dinding rahim si istrinya. Nah, kayak gitu enggak apa-apa. Kayak gitu tabung, proses bayi tabung kayak gitu enggak apa-apa. Asal ketemunya sel telur suaminya, sel telur istrinya sama sel sperma laki-lakinya yang sah. Enggak boleh pakai pinjam spermanya orang lain. Nauzubillah, ada yang kayak gitu. Dilihat suaminya kok hitam, keriting, kecil, cari sel sperma orang bule yang gede, dhuwur, ganteng, diambil, kemudian dipertemukan sama sel telur istrinya. Nggak boleh itu, masuk dalam kategori perzinaan. Ada lagi si bapaknya sedang ganteng, lihat istrinya kok kurang cantik, diambil sel telurnya artis. Ada yang kayak gitu, nggak boleh, haram. Ustadz, dia tidak ngambil sel sperma orang lain, tapi inti sel dari suaminya yang diambil dari kulit. Jadi inti sel kulit itu diambil, seret, kemudian dimasukkan ke dalam sel telurnya si ibu. Itu nggak boleh juga. Terjadi pembuahan, iya, tapi nggak sempurna nanti anaknya, karena fitrahnya harus ketemu sama sel sperma, nggak boleh ketemu sama sel kulit. Walaupun dokter bisa mengatakan ini akan terjadi pembelahan sempurna nanti seperti layaknya bakal janin, nggak boleh, harus ketemu sel sperma ya. Jadi keguguran itu banyak penyebabnya. Makanya salah satu nikmat dikasih anak kemudian menjaganya itu bagian daripada mensyukuri nikmat. Dijaga supaya tidak keguguran. Tapi ketika si ibu atau si bapak itu ceroboh, abai, kok sampai terjadi keguguran, ceroboh dan abainya itulah yang dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu istrinya hamil, kemudian dikasih kerjaan berat, padahal dokter mengatakan kerjaan berat itu berpotensi keguguran, ini namanya ceroboh. Atau dikasih makanan-makanan yang berbahaya bagi janinnya, nanas, dikasih pedas-pedas, rusak itu, bakal janin itu rusak, nggak boleh. Makanya harus hati-hati, harus banyak belajar. Ya, monggo. Kalau nggak ada kita akhiri pertemuan kita. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, kita sambil ngobrol di luar sambil makan yang bisa dimakan. Kalau enggak ya, kalau cukupkan sampai di sini kita cukupkan, dan kita doa minta kepada Allah, mumpung malaikatnya masih ada di sini. Ya. Katanya malaikat, gua dimanfaatin nih sama manusia. Ya nggak apa-apa, dimanfaatkan dalam hal yang baik. Karena memang fitrahnya malaikat itu hadir di sini itu, di majelis taklim itu, fitrahnya itu mendoakan orang yang ada di dalam majelis taklim, mengaminkan. Ya. Allah Rasul mengatakan dalam yang umum ya, lafadz yang umum, innallaha wa malaikat, sesungguhnya Allah, malaikat, wa ahlus sama, penghuni langit, wal ard, penghuni bumi. Penghuni langit ya macam-macam. Penghuni langit itu malaikat, juga burung-burung yang berterbangan, penghuni bumi, seluruh penghuni bumi.
sampai semut yang ada di lubangnya, sampai binatang laut, hut, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Semuanya itu mendoakan kepada manusia yang berbuat kebaikan. Ini amal soleh. Jadi menuntut ilmu ini amal soleh, amal yang hukumnya wajib, fardu ala kulli muslimin, dan fardunya itu fardu ain. Jadi fardu ain, apapun perbuatan yang baik itu didoakan oleh malaikat. Dalam hadis yang lain, itu malaikat itu tidak akan keluar dari majlisil ilm sampai majlisil itu ditutup dan kemudian mereka pulang. Diamnya malaikat itu bukan hanya diam, tapi mengaminkan apa yang didoakan oleh orang-orang yang ada di dalam majlisul ilm. Oleh karena itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan keturunan kita istiqomah dalam kebaikan, tambah iman, tambah rezeki banyak, tambah sehat, dan semuanya berkah. Ditakdirkan menjadi orang-orang yang baik, soleh dan solehah, jauh dari perbuatan yang keji, jauh dari perbuatan-perbuatan yang membuat anak kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala kerabat, teman, kerabat atau teman yang jauh dari Allah saat ini lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kemaksiatan dilakukan, kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik melalui jalannya, terserah Allah. Barangkali dipertemukan dengan orang yang soleh, atau ada perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian yang membuat dia menjadi mikir, yang ujung-ujungnya kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita doakan bagi keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang ada di alam kubur, tempat istirahatnya sangat nyaman, enak badannya, enak pandangannya, seluruh amalnya yang baik-baik menjadi kebanggaan dia, amal buruknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di situ. Nyantai-nyantai di situ. Sudah disiapkan sama Kang Herman.